katakanlah sebagai mengkoordinir laboratorium-laboratorium prodi untuk menunjang kegiatan-kegiatan praktikum yang ada di program studi. Namanya prodi apa? Namanya lab apa, Pak? Laboratorium pemerintahan, Pak. Izin. Sementara ini Semua, untuk semua gitu. bukan membawahi, tetapi mengkoordinasikan Dari beberapa lab. dari Bapak laboratorium laboratorium program studi. Lab prodi kan? Laprodi, betul Ya. Pak. Siap. Aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akui memang sarana prasarana itu belum memenuhi semua laboratorium program studi, Bapak. Dari 10 program studi, baru beberapa saja yang memiliki laboratorium prodi. Kita pahami bahwa dalam konteks kita di PDN ini, laboratorium prodi itu orientasinya adalah laboratorium tematik, Mohon Bapak. Dalam artian bahwa tiap prodi mempunyai skema tersendiri dalam konteks mengaktualisasikan praktikum di prodi itu. Nah, jadi memang kami mengkondisikan ada beberapa prodi itu sudah orientasi kepada layout yang konteksnya tematik, seperti misalnya laboratorium kependudukan dan catatan sipil, Capil, itu sudah luar biasa. Kenapa langsung dibantukan sarana prasarananya oleh Dirjen Dukcapil, Kemendagri. Itu yang pertama. Yang kedua, laboratorium keuangan daerah. Kebetulan posisinya itu di kampus Jakarta, dan itu hibah dari Pemprov Jakarta. Lalu juga sudah memiliki laboratorium TRIP, teknologi rekayasa informasi ilmu pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah Pak ya, saya sebut tadi. TRIP sudah ada, lalu politik Indonesia terapan juga sudah ada. Bentuk layoutnya sedikit penjelasan seperti seperti studio mini lah, seperti itu. Lalu ada beberapa prodi yang belum ada Pak, seperti misalnya keselamatan publik, misalnya prodi keselamatan publik itu belum ada, yang ada masih hanya kumpulan barang-barangnya saja untuk kegiatan praktek. Lalu beberapa prodi yang saya tidak bisa sebutkan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, ini menyampaikan Pak, bahwa dalam konteks kita vokasi di periode ini, kami itu diamanahkan atau diarahkan untuk mengkondisikan praktikum itu ada 2 jenis Bapak. Praktikum di dalam kelas dan praktikum di luar kelas. Betul. Yang tadi juga disampaikan oleh beliau, Kepala Unit Fakultas Perlindungan Masyarakat, ya Pak Agus. Jadi mereka kerjasama Pak. Jadi memang diberikan ruang kepada semua program studi atau laboratorium program studi untuk membangun kerjasama dengan pihak luar kalau memang itu dibutuhkan. Apakah praja itu praktikumnya di luar, di lokasi katakanlah OPD Pak, atau perangkat daerah PD-PD-nya, ataukah praktisinya yang kita undang ke dalam Bapak. Ini luar biasa tadi Bapak sudah menekankan kepada kami bahwa yang harus ditekankan adalah beberapa persyaratan, diantaranya dokumentasi dan lain sebagainya, MOU. Itu menjadi masukan bagi kami agar kita lengkapi, apalagi ke depan ini ada beberapa prodi lagi yang kita ingin menjurus ke unggul. Lalu yang terakhir Pak, pertanyaan saya, minta tolong berkenan untuk Bapak berikan gambaran dengan pengalaman Bapak, kira-kira sarana prasarana apa yang mendasar sih yang dibutuhkan? Karena kan kita orientasinya tematik ini Pak. Tetapi kalau untuk mengejar ke sana, standar untuk dinilai, kira-kira standar sarana prasarana apa sih yang cukup dimiliki oleh laboratorium program studi ini Bapak? Nah, sarana prasarana cukup misalnya meja misalnya, atau komputer misalnya, atau TV monitor yang besar dan lain sebagainya, atau memang harus spesifik sesuai dengan tema prodi itu Bapak. Katakanlah kalau di Dukcapil itu Pak, sampai ada pencetakan kartu KTP seperti itu kalau di Dukcapil itu. Nah, yang terakhir dalam konteks di IPDN ini Bapak, laboratorium itu ada beberapa jenis, dalam artian bahwa ada laboratorium khusus seperti laboratorium bahasa, itu tersendiri Bapak. Lalu ada juga laboratorium komputer, itu juga tersendiri. Walaupun sarana prasarananya masih tumpang tindih, dalam artian saling gotong royong, saling memakai, seperti itu. Lalu laboratorium program studi. Juga ada laboratorium untuk profesi Pak, program profesi, juga laboratorium pasca sarjana. Itu berapa itu sebagai gambaran dan juga pertanyaan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Baik. Langsung yang terakhir tadi ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah lab prodi, ya, lab bahasa dan lab komputer udah nggak usah dipikir, nggak langsung. Ya, lab pasca dan sebagainya tadi. Yang kalau lab pasca mungkin bentuknya apa? Ya? Apakah dia sebenarnya lab itu bisa digunakan untuk S1, S2, S3, gitu.
Kalau lab pasca ada sendiri ya bagus ya, tapi apa yang isinya di situ. Dan terus yang kedua tadi terkait dengan bagaimana dengan bentuk fisiknya. Nah, kalau bentuk fisiknya ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dari lab itu. Kalau di lab itu tadi dukcapil harus seperti itu ya monggo. Kan? Tergantung yang ada, yang tahu kan Anda tuh. Us. Nah, kalau di UMY ya karena kita terkait dengan lab digital governance dan public policy, ya itu hanya ada ruangan saja, di situ ada laporannya, ada library ya, perpustakaan, ada komputer yang isinya software yang digunakan untuk itu aja. Jadi bentuk fisiknya ada baik pustaka online offline dan maupun komputer yang sudah ada akses aplikasi online aplikasi itu. Nah itu aja Pak. Jadi asal ada itu ada tulisannya udah jelas ya lab ilmu pemerintahan atau lab apalah. Dan itu sebenarnya kan bisa saling pinjam tuh. Di tempat kami itu ada komunikasi politik, komunikasi KPI, komunikasi pendidikan Islam dan jurusan ilmu komunikasi. Ya itu dia gunakan bareng. Kan hampir sama ya. Nanti ada lab komunikasi. Yang digunakan oleh KPI maupun oleh ilmu komunikasi S1. Kalau yang ilmu pemerintahan UMY itu digunakan S1, S2, S3. Nah, jadi kan dari satu departemen. Nah, saya kira itu kemudian surprise-nya udah ya. Jadi bagus, saya kira udah bagus, Pak. Jadi peradaan lab di sini ada dikoordinasi oleh tapi di masing-masing prodi ada kekhasan sendiri-sendiri tadi kan. Oke lah itu. Yang penting nanti kan bukti fisik pelaksanaannya, bukan hanya lab secara fisik. Gitu. Itu ya. Next Mas, ini kita masuk yang terapan ini, masuk yang terapan. Ini tadi kan akademik ini kan, magister. Ini yang terapan. Nah, yang terapan ini syarat unggulnya ya, sarjana terapan itu IPK lulusan 3 tahunnya adalah di atas 3. Jadi di atas 3. Kesesuaian bidang kerja lulusannya 60%. Kemudian nah ini produk jasa yang diadopsi oleh industri trade masyarakat dalam 3 tahun terakhir harus lebih dari 1. Lebih dari 1 itu artinya kalau dosennya 20 berarti harus ada 20 gitu. Nah ini bentuknya seperti apa kita jasa. Nah kemudian keanggotaan asosiasi sama ya, labnya sama. Yang membedakan nomor 3 ya, dia bukan karya ilmiah jurnal, tetapi karya atau produk yang diadopsi oleh masyarakat maupun oleh industri. Lebih dari sama 1, artinya satu dosennya 20 berarti 20. Apa ya? Bukan, DPRP-nya 20 ya harus 20. Ini RS, coba di bawah lanjut. Next. Nah, RS nih adalah NABC dibagi DPRP. Oke. Jumlah produk dibagi dengan dosen harus di atas 1. Nah, berarti kan DPRP-nya 20 ya 20. Ya enggak ya produknya yang penting bukan orang. Satu orang punya produk banyak. Ya jumlah dosennya 20 tapi orangnya ada yang 5, 4 boleh. Iya sama begitu sih. Bagaimana? Nah, jadi ini yang trip ini kan, yang trip sebentar ini yang trip ini kan masih persoalan ya. Karena di Lanspak belum masuk kan? Nah, kalau di lab info ya, lab infokom ya. Kalau di lab infokom gimana katanya? Saya belum tahu. Lebih berat atau enggak? Jadi kalau nanti Lanspak, saya kira Lanspak lebih mudah ya daripada ini. Skor terakhirnya berapa kemarin? Enggak ada 500. Maksimal itu 300 sekian. Terus
Terus gimana? Mereka bilang gimana? Oh ya sudah, semoga. Ya, karena kalau di dalam sepak ya positif ya yang. Jadi kalau di dalam sepak Anda harus ada adopsi ini persoalannya. Ya terserah ibu lah mana-mana yang paling lebih mudah lah ya. Nah jadi itu kembali yang tadi ya. Sebelumnya. Ayo diklik sebelumnya Mas. Mana? Nah, ini tadi kan ini RS lebih dari satu lah. Nah, berarti kan itu dibagi itu harus satu. Nah, nanti ada penjelasannya di sini ya. Nah, tanda dosen yang lain sama ya, yang sama. Oke. Baik, kita lanjut Mas. Penjelasan berikutnya. Next. Nah, ini tadi ya penjelasan untuk produk jasa ini kesesuaian bidang kerja gampang kalau ini dari tracer tadi aja nanti. Lanjut. Nah, ini kesesuaian bidang nih. Nah, kesesuaian bidang tentunya berkaitan dengan profil. Profilnya sebagai apa? Kalau di sini pasti sudah sesuai semua kan? Nggak masalah. Tuh. Terus lanjut. Nah, ini DPRPS yang dimaksud dengan DPRPS ini ya. Definisi linearitas. Linearitas di sini sebagai relevansi bidang ilmu dan untuk program pendidikan yang menunjang visi prodi. Jadi kalau sesuai dengan itu berarti linear. Berarti dia DPRPS. Kalau dia ngajarnya Pancasila, nah itu kan umum banget jadi enggak. Nah, kesesuaian ilmu jadi bukan kesesamaan jenjang. Linearitas bukan berarti latar belakang pendidikan S1, S2, S3 harus berasal dari yang sama persis, bukan. Nah, ini nanti pendidikan terakhirnya. Ya. Nah, ini DPRPS, yang saya gampang. Terus lanjut. Nah, ini jurnal internasional. Jadi kriteria jurnal internasional ini yang diakui ya, yang diakui. Ini yang akademik tadi. Yaitu memiliki ISSN, pasti ya. Kalau nggak punya itu berarti nggak masuk. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Jadi kalau bahasa Indonesia pasti tidak. Ya. Tiga ya, memiliki terbitan versi daring online. Ya. Tidak hanya, jadi harus ada ini buktinya. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan sedikitnya berasal dari dua negara. Tapi ini pun nanti nggak biasanya asesor bisa masih memahami ya di sini. Alamat jurnal dapat ditelurusi secara daring pastilah. Kalau nggak ditulis nggak bisa nggak masuk. Editor boards ya itu harus bisa ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara edisi yang cetak maupun edisi yang daring. Jumlah artikel tiap penerbitan wajar ya 6 sampai berapa? 8, ya. Kalau satu penerbitan 20, nah itu udah nggak wajar berarti dia nggak masuk. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal predator. Udah itu aja. Nah, itu jurnal internasional. Lanjut. Ini yang bereputasi kan udah nggak usah kan itu internasional saja kan yang dibutuhkan. Nah ini produk jasa yang diadopsi tadi yang dibutuhkan untuk trip ya. Apa saja? Nah, kecil-kecil. Kalau dia produk ya atau tangible output atau output yang bisa dipegang ya barang ya, maka contohnya ini
produk kebijakan. Nah, produk kebijakan ini bisa tuh